Ya Allah, ya Tuhanku, kawanku telah membantu aku, dan hasil dari bantuannya aku bisa melakukan suatu kebaikan-kebaikan, sesuatu yang dirasakan sebagai kebaikan oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya Allah yang melakukan itu bukan aku, tetapi aku dibantu oleh sekian banyak orang. Oleh karenanya ya Allah, apabila aku mendapatkan pahala, maka aku mohon berikanlah juga pahala itu kepada mereka yang telah membantu aku. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam kenal bagi yang belum kenal, dan salam kenal ulang bagi yang lupa, karena kita sudah sama-sama tua, banyak perubahan baik di fisik, wajah, suara maupun penglihatan. Salam kenal kembali. Nama saya Barudin. Dalam kesempatan ini saya bukan ingin ceramah, tapi hanya sekedar cerita saja. Ada cerita yang bagus. Cerita itu adalah satu kejadian atau peristiwa perpisahan dari seorang pimpinan di satu unit perkantoran dengan staf atau seluruh anak buahnya. Saya sendiri tidak menghadiri atau melihat rekaman dari pertemuan ini, tetapi saya hanya mendengar cerita. Tetapi karena cerita yang saya terima itu bagus sekali dan penuh dengan peristiwa-peristiwa yang sangat bagus untuk diteladani, maka saya berketetapan hati ingin merekamnya, dan siapa tahu rekaman itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ceritanya begini, jadi saudara-saudara sekalian, inti daripada sambutan mantan pimpinan dari suatu unit yang membawahi sekian banyak orang itu adalah bahwa memang pada saat aktif dia sedikit agak religius, ya sangat religius ya, rata-rata dari anak buah yang dipimpinnya. Itu yang diceritakan kepada saya, sampai pada suatu saat setelah sambutan sebagaimana layaknya ucapan terima kasih, sesudah itu mohon maaf atas segala kekurangan, pada akhirnya sampai pada sesi pembicaraan tentang saling mendoakan. Jadi saudara-saudara sekalian, yang paling menarik pada saat itu menurut cerita dari kawan tadi, bahwa ia menyetir satu kata-kata bahwa tidak ada seorang pimpinan yang berhasil. Yang berhasil itu adalah anak buahnya yang membantu, yang memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan sehingga dia berhasil di dalam memimpin, dan di dalam kepemimpinannya itu dia mendapatkan penghargaan-penghargaan yang tinggi, sudah itu gaji yang tinggi menggiurkan dan lain sebagainya. Dan pada saat-saat terakhir menjelang beliau berpisah dengan stafnya, dia merasa khawatir sekali apakah kebaikan-kebaikan yang diterimanya selama ini akibat daripada prestasinya bekerja itu halal miliknya ataukah tidak. Pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa
itu belum tentu akan menjadi kebaikan baginya sampai kepada menghadap Khalik Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian diperlukan sekali olehnya untuk secara detil-detil mungkin mengingat-ingat kebaikan para stafnya untuk disebutkan satu persatu kebaikan-kebaikan itu. Semakin banyak kebaikan yang bisa dia sebutkan, dia akan semakin lega, sehingga kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diterimanya selama ini menjadi sesuatu yang halal baginya. Ketika dia belum pernah mengucapkan terima kasih dan syukur atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh stafnya itu, maka dia akan menjadi gelisah. Dia akan menjadi sedih manakala dia sempat melupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Dan ternyata itu yang terjadi. Bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan anak buahnya, pembantu-pembantunya itu dia lupa. Dia lupa secara detail. Yang dia ingat bahwa kawan-kawannya, stafnya itu adalah orang yang baik-baik dan orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia berkesimpulan bahwa selaku manusia, dia pasti akan mengalami kelupaan terhadap jasa-jasa banyak orang yang sebetulnya sudah membantunya untuk mencapai atau melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi ini tidak akan adil perasaannya kalau seandainya dia tidak mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada stafnya, kepada sahabat, kepada kawan-kawannya itu. Dan dia akan meragukan apakah kebaikan itu akan murni, apakah kebaikan itu akan langgeng di bawah di hadapan Allah, sehingga dia ditempatkan di surga, di tempat yang terhormat dan diidam-idamkan itu. Pada akhirnya dia memutuskan bahwa di hari-hari tua, di hari-hari pensiun, setelah kita tidak lagi memiliki uang yang mencukupi untuk sedekah, untuk membantu, untuk memberi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Semakin tua kita tidak memiliki kekuatan untuk itu lagi. Maka satu-satunya jalan, satu-satunya yang paling gampang ditempuh itu adalah mengucapkan terima kasih dan syukur kepada kawan-kawannya. Kalaupun seandainya tidak mungkin lagi dia akan berjumpa dengan kawan-kawannya dengan kesibukan masing-masing dan keterbatasan kita untuk melakukan komunikasi secara baik, secara teratur, maka satu-satunya adalah membacakan doa kepada kawan-kawan itu. Ya Allah, ya Tuhanku, kawanku telah membantu aku, dan hasil dari bantuannya aku bisa melakukan suatu kebaikan-kebaikan, sesuatu yang dirasakan sebagai kebaikan oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya Allah yang melakukan itu bukan aku, tetapi aku dibantu oleh sekian banyak orang. Oleh karenanya ya Allah, apabila aku mendapatkan pahala, maka aku mohon berikanlah juga pahala itu kepada mereka yang telah membantu aku. Aku tahu bahwa apabila itu diberikan, tidaklah berarti mereka mengurangi pahala-pahala yang aku dapatkan dari ya Allah. Ini katanya diinspirasi dari doa tawasul. Jadi ada seorang anak, ya Allah, aku telah berbuat baik kepada ibuku begini. Kalau seandainya perbuatan ini adalah
adalah dianggap sesuatu yang baik, maka aku mohon kepadamu ya Allah, penuhilah permintaanku tentang ini. Nah, kira-kira demikian, seperti apa yang dilakukan oleh mereka yang terjebak di dalam gua batu, sehingga mereka mampu membukakan pintu batu itu setelah uh, menyebut beberapa kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya, dan apabila kebaikan itu diterima Allah, maka dia meminta agar diberikan kekuatan untuk membukakan batu itu. Dan alhamdulillah pada akhirnya beberapa orang yang terjebak di dalam gua itu bisa keluar dari himpitan batu di gua itu, sehingga pintu gua itu bisa terbuka. Jadi dengan demikian juga bagi kita-kita yang sudah tua ini, menurut dia bahwa sebaiknya setiap kita yang sudah tua-tua ini selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan orang lain, dan katakanlah, mintakanlah kebaikan-kebaikan itu untuk diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh, apalagi dia sudah merasakan kebaikan-kebaikan dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya itu. Satu yang diperingatkan oleh beliau bahwa kita sering lupa dengan jasa kawan-kawan, tetapi satu yang diharapkan oleh beliau, satu pesan beliau, jangan pernah lupa mendoakan kawan-kawan itu agar mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan atas kebaikan-kebaikan yang besar kemungkinan kebaikan-kebaikan kita dimanapun yang tidak bisa kita lakukan sendiri itu adalah dibantu oleh orang lain. Apalagi kebaikan-kebaikan itu menyangkut masalah gaji dan lain sebagainya, serta penghargaan-penghargaan lain, fasilitas-fasilitas hidup yang lain. Padahal sesungguhnya mereka juga adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk fasilitas, kemudahan-kemudahan yang didapatkan di dalam hidupnya. Pesan beliau di hari tua ini, perbanyaklah doa dan jangan lupa mendoakan kawan-kawan yang sesungguhnya sudah memiliki jasa kepada kita yang mengakibatkan kita bisa menikmati berbagai kebaikan-kebaikan itu. Itu cerita kawan saya. Karena menurut saya bahwa cerita ini bagus, maka ini saya ceritakan ulang kepada kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah kita bersama-sama memohon keampunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.